ya. Memang. Kabar baik ya Kak Mora ya? Alhamdulillah. Akhir bulan gak ada rencana atau pergi kemana? Akhir bulan justru harus banyak berdoa. Banyak berdoa dari Iya benar. Karena sebentar lagi menyambut itu. liburan Iya sekolah betul sekali. Oke, Kak Mora hari ini mau cerita tentang apa aja nih? Kalau kita sih kemarin kan memperingati Hari Dongeng ya, Hari Dongeng Nasional. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama cerita. Oh iya ada temennya. Ya, dongeng-dongeng ya buat anak-anak bagaimana sih jadi anak yang baik gitu ya, seperti itulah kan. Baiklah, silakan Oke. untuk cerita yang pertama. Oke, terima kasih Mbak Mira. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia? Lama ya gak ketemu sama Kak Mora. Kayaknya terakhir kita ngobrol itu bulan Juli kayak. Tapi masih seneng kan, karena biasanya kita akan ketemu sama kakak-kakak PPMI yang lain. Bagaimana persiapan untuk pasnya? Pas itu ya pas. Pas ada penilaian akhir semester, ada juga yang mengatakan ujian akhir semester gitu ya. Ada juga yang mengatakan asesmen akhir semester ya, terserahlah gitu yang namanya akhirnya adalah penilaian akhir di semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Tapi ingat, sekalipun ada penilaian akhir semester, di akhir semester 1 ini jangan overthinking deh ya. Apalagi anak-anak SD gitu ya. Jangan mikir macam-macam, dengerin dulu cerita dari Kak Mora hari ini. Barangkali setelah mendengarkan cerita dari Kak Mora, adik-adik jadi menemukan semangat baru deh. Wow, kok asik ya gitu. Nah, adik-adik yang ganteng dan cantik, jangan lupa seperti biasa Kak Mora barangkali adik pengen ngambil kertas atau buku harian, catat sesuatu yang diperoleh hari ini gitu ya. Dengan harapan nanti apa yang kita dapatkan bisa kita bagikan sama teman-teman gitu ya, nggak hanya sekedar game-game baru atau lagu-lagu baru, bahkan bisa jadi nanti adalah cerita-cerita baru. Tahu nggak kalian kalau misalkan kemarin itu tanggal 28 November tahun 2024 itu diperingati sebagai Hari Dongeng Nasional. Nah, sudahkah kalian suka mendongeng? Kalau suka mendongeng pasti jawabannya Aku gak bisa, kenapa? soalnya aku gak pinter kayak Kak Mara. Oh gitu ya, emangnya mendongeng itu harus pinter? Nggak juga keles gitu ya. Nggak harus gitu, tapi memang harus suka BACA. Apa ayo? Ya benar sekali, harus suka baca, betul. Nah, sebelum kita kulik-kulik gitu ya, kenapa sih kok ada Hari Dongeng Nasional gitu ya? Kenapa? Hari Dongeng itu diperingati setiap tanggal 28. Oh, sorry gitu ya. Itu adalah untuk menghargai kekayaan tradisi cerita rakyat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, dan biasanya kita mengenal sebagai hari apa tuh, dongeng-dongeng kayak dongeng kancil gitu ya. Pernah nggak sih kita dengerin dongeng kancil? Pernah gitu ya. Nah terus kemudian apa yang kita ingat tentang kancil? Pastinya sukanya ingatnya kancil nyolong timun gitu. Kancil mencuri timun, namun pada akhirnya dia apa yang terjadi? Dia bisa meloloskan diri. Wah, itu luar biasa ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, kita jadi karakternya boleh dong kalau gitu nyuri gitu, terus kemudian kita melarikan diri aja. Enggak ya. Ada banyak dari para pemerhati cerita anak yang pada akhirnya merestrukturisasi nilai dengan harapan bahwa cerita kancil itu akan diberi nilai-nilai positif, kemudian di sana dia diberi semacam hukuman gitu ya, punishment, bahwa mencuri itu nggak benar. Terus kemudian setelah dia merasakan hukuman itu, dia tahu betul bahwa oh ternyata orang yang bekerja itu rasanya lebih bahagia ketika mendapatkan sesuatu, dan kemudian ketika bekerja itu ternyata harus mengeluarkan effort yang luar biasa sehingga dia bisa menghargai pekerjaan orang lain dan nggak lagi mudah mencuri. Tapi setelah itu dia berubah menjadi orang yang lebih baik lagi.
Kancil itu bukan orang loh. Nah, terus kancil itu apa? Binatang. Oh iya, binatang, betul sekali. Jadi dongeng itu juga termasuk, dongeng binatang itu termasuk fabel ya. Fabel itu juga bukan hanya binatang, tapi juga benda-benda mati yang kemudian diimajinasikan seakan-akan benda-benda mati itu bisa hidup sendiri. Nah, kenapa sih kalau begitu? Dongeng itu sebaiknya kita lestarikan gitu ya. Yang pertama, melestarikan tradisi lisan. Zaman dahulu itu seringkali orang-orang tua kita, kakek nenek atau bahkan mungkin tetangga gitu ya, kalau misalkan bercerita itu, pada zaman dahulu ada sebuah keluarga. Nah, itu kan adik-adik yang ganteng dan cantik pasti bisa nyari itu di channel YouTube, itu langsung keluar kakek dan juga cucunya, dua cucu yang mereka sering sekali mendongeng bersama, mendengarkan dongeng dari kakek. Siapa yang suka mendengarkan dongeng? Pastinya adik-adik juga ya, tapi zaman sekarang untuk tradisi lisan sudah tergeser gitu dengan apa? Dengan banyaknya teknologi. Jadi nggak perlu lagi mendengarkan orang tua kita mendongeng, tapi langsung klik gitu, cari YouTube, klik cari di medsos, ketemu semua. Tapi ingat ya, kekuatan ketika kita mendengarkan itu ada yang sedikit berbeda. Apa itu nanti di akhir. Nah, untuk membentuk karakter, kalau misalkan kita kepingin anak-anak bersikap jujur, maka ceritakanlah tentang banyak kejujuran gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan cerita tentang anak pemberani, maka ceritakanlah tentang anak-anak kisah-kisah para pemberani, para pejuang, para pahlawan yang memiliki keberanian yang luar biasa, sehingga dengan keberanian mereka, mereka bisa memenangkan sesuatu atau mereka bisa memperjuangkan sesuatu dan itu luar biasa gitu ya. Terus kemudian juga bisa juga menumbuhkan cinta budaya lokal. Barangkali sudah lupa nih kalau misalkan kalau kita misalnya di Malang Raya ini ya ada Gunung Arjuna, terus kemudian kehidupan di pegunungan itu seperti apa, terus kemudian juga ada banyak sekali kisah-kisah lain, dongeng-dongeng lain seputar legenda gitu ya. Jadi legenda itu apa? Kisah terjadinya sebuah tempat gitu ya. Terus kemudian juga kalau misalkan kita harus mendengarkan, suka-suka mendengarkan dongeng gitu ya, kreativitas dan imajinasi. Coba deh, Dik, yang ada di rumah, yang ganteng dan cantik. Apa sih Kak? Bisik-bisik. Aku nggak bisik-bisik, cuma ngasih tahu aja. Coba sekarang duduk rapi, dengarkan kamu. Jangan bayangkan kalau kalian sedang berjalan di sebuah mall. Adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, apa yang sedang kalian bayangkan? Benar sekali. Ketika Kamora bilang jangan bayangkan kalian ada di sebuah mall, maka yang terbayang justru kalian sedang berada di dalam mall gitu ya. Ngapain di mall? Jangan bayangkan kalau kalian ada di time zone gitu. Tiba-tiba saja kita udah melompat ke time zone. Jangan dibayangkan kalau kalian sedang naik pesawat dan menuju kota Mekah Madinah. Oh, Masya Allah gitu ya. Dari sana ternyata ketika sebuah dongeng atau sebuah kalimat itu dihantarkan kepada kita, maka otak kita memproses itu menjadi sebuah imajinasi. Imajinasinya apa? Itulah kekuatan kata-kata yang kita dengar dari orang lain. Masya Allah bukan? Terus kemudian pentingnya apa sih? Pentingnya adalah untuk memberikan penghormatan kepada para pencerita gitu ya. Nah, adik-adik yang ganteng dan cantik, inilah cerita pertama dari Kak Mora. Judulnya adalah Lah. Oh, apa judulnya? Aku sudah penasaran. Sabar gak sih? Simak ya. Judul cerita hari ini adalah Si Kancil dan Batu Ajaib. Di sebuah hutan yang asri, hiduplah seekor kancil yang cerdik bernama Kiku. Kiku dikenal sebagai hewan yang sangat pandai, namun terkadang suka membuat akal-akalan untuk menghindari kerja keras. Suatu hari, Kiku sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia menemukan sebuah batu berkilau yang tergeletak di pinggir sungai. Wah, batu ini terlihat sangat indah dan berharga. Aku pasti bisa menjualnya dan menjadi kaya.
batu itu. Saat Kiko hendak membawa batu itu pulang, tiba-tiba muncul seekor burung beo yang terbang rendah dan mendekatinya. Kiko, wow, itu batu ajaib loh. Ujar burung beo. Kiko terkejut. Apa? Batu ajaib? Apa itu? Tanyanya. Burung beo menjelaskan. Batu itu memiliki kekuatan untuk mengabulkan setiap permintaan siapa saja yang menyentuhnya, asalkan ia jujur. Tapi jika ada yang berbohong, batu itu akan menghilang begitu saja. Psh. Wah, Kiko berpikir. Aha, jika aku bisa mendapatkan banyak permintaan, aku akan menjadi kaya dan hidup senang. Namun tentu saja, Kiko tidak langsung mempercayai cerita burung beo. Dia memutuskan untuk menguji kekuatan batu ajaib itu. Kiko kemudian pulang ke rumah dan meletakkan batu ajaib itu di meja. Ia menunggu malam tiba. Lalu ia memejamkan mata dan berdoa. Aku ingin menjadi hewan terkaya di hutan. Aku ingin makan makanan yang enak dan rumah yang besar. Tapi saat Kiko membuka matanya, batu itu tetap saja diam. Tidak terjadi perubahan apa-apa. Kiko merasa bingung. Dia juga kecewa. Namun, ia tak putus asa. Ia kembali berdoa. Aku ingin semua hewan di hutan menganggapku hebat dan memberikan aku penghormatan. Sekali lagi batu itu tetap diam. Kiko merasa semakin kecewa. Aduh, kenapa sih batu ini tidak bekerja? Mungkin aku perlu berkata sesuatu yang beda. Apa ya? Kiko berpikir dengan keras. Di tengah kebingungannya, Kiko mendengar suara burung beo yang terbang mendekat. Kiko, apakah kamu sudah mencoba untuk jujur dalam berdoa? Tanya burung beo. Kiko terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa dalam hatinya ia tidak benar-benar berniat baik. Aku hanya ingin batu ini memberi aku kekayaan. Tapi aku tidak benar-benar jujur. Burung beo pun tersenyum. Cobalah sekali lagi, Kiko. Tapi kali ini berdoalah dengan hati yang tulus dan jujur. Kiko berpikir sejenak. Ia lalu memutuskan untuk mencoba lagi. Kali ini dengan suara yang penuh ketulusan dan sepenuh hati ia berdoa. Aku hanya ingin hidup dengan bahagia. Cukup dengan apa yang aku miliki. Aku tidak perlu kaya raya, asalkan aku bisa berbagi dengan teman-temanku dan tidak menyakiti siapapun. Tiba-tiba batu ajaib itu bersinar terang. Kemudian dari batu itu keluar sebuah suara lembut. Karena kejujuranmu, Kiko, aku akan memberikanmu satu permintaan lagi. Kiko terkejut. Dengan cepat ia berkata, Aku ingin semua hewan di hutan saling menghormati dan hidup rukun bersama. sekejap mata, batu itu mengeluarkan cahaya yang lebih terang dan seluruh hutan seolah dipenuhi dengan kedamaian. Semua hewan mulai saling membantu, saling berbagi makanan, dan menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama.
juga keamanan mereka jaga bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Kiko pun merasa sangat bahagia. Ia tak lagi merasa perlu menjadi orang yang terkaya atau yang paling dihormati, karena ia sudah merasa cukup dan puas dengan hidupnya yang penuh dengan kedamaian. Wah, ternyata kalau kita jujur, memang sebenarnya hidup kita itu tidak melulu berdasarkan materi ya. Bahagia itu bisa dengan ketulusan hati kita, berbagi senyum kepada teman, itu udah membuat kita bahagia. Ternyata gampang ya bahagia itu ya. Nah, kemudian apa dong yang dilakukan oleh Kiko? Apakah adik-adik yang ada di rumah sudah melaksanakannya juga? Semoga iya ya, karena dengan demikian maka adik-adik sudah menjadi orang yang bahagia dan kaya hatinya. Tuh kan ternyata cerita kancil. Iya, aku dengerin. Kancilnya itu tadi namanya Kiko kan? Iya, terus tokoh lainnya siapa? Si Bio. Iya, Pio, suaranya mirip ya sama kamu ya guys ya. Iya. Bio itu memang temanku, jadi mirip-mirip. Oh, baiklah anak-anak yang ganteng dan cantik yang luar biasa. Apa nilai moral yang kalian dapatkan dari cerita Kak Mora tadi? Pastinya dapat sesuatu kan ya. Sudah dapat, terus kemudian kalau misalkan ada hal-hal yang menarik yang bisa dibagikan dengan teman-teman kalian, bagikan dengan bahagia. Dengan harapan apapun yang kalian bagikan nanti bisa menebarkan kebahagiaan kepada teman-teman. Yuk, kita simak yang satu ini sebelum cerita berikutnya.